Tim gabungan BPBD dengan TNI, Polri, dan relawan yang dibantu masyarakat lainnya mulai membersihkan lumpur yang menimbun jalan di Dusun Semen, Desa Salam Kanci, Kecamatan Bandongan, Magelang, Senin pagi. Tebalnya sisa lumpur membuat tim petugas untuk membersihkan lumpur yang membutuhkan waktu. Hanya itu, sisa material banjir bandang yang terdiri dari potongan kayu kering dan ranting lainnya masih berserakan di sepanjang jalan desa. Kanci, dampak kejadian ini mengakibatkan 12 rumah terdampak banjir dan 1 rumah roboh. Kemudian 7 rumah terancam untuk rusak. Untuk pasukan kita dari Kodim 0705 Magelang dikerahkan 50 personil. 25 personil ada di orang ada di Dusun Budan. Untuk penanganan sendiri dan untuk penanganan sendiri di Dusun Semen seperti mungkin bapak-bapak lihat di menghambat. Kemudian kembali kabarnya berada di atas desa. Dapat titik rekahan akibat menurut Kepala BPBD setelah melakukan pengecekan 7 desa dan deras. Banjir bandang. Jadi tapi mengungsi di tempat yang aman itu menjadi prioritas. Rekaman tapi sekitar 2 minggu. Status daruratnya kita buka 2 minggu. Di dalam 2 minggu itu sekaligus kita identifikasi. Dan tadi bersama Pak Tarwa kita bersepakat harus menghubungi PVMBG. Sabtu lalu Kecamatan Bonongan dan sekitarnya diguyur selama beberapa jam lamanya. Diduga debit air saluran air meluap hingga terjadi banjir bandang dan menerjang pemukiman penduduk. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Wilayah Semarang dan infrastruktur pemerintah Semarang agar wilayah itu tak rutin terkena banjir serta banjir pasang air laut. Kan Wali Kota Hendrar Prihadi saat berlangsung kegiatan musrembang di aula kecamatan setempat. Infrastruktur yang diprioritaskan adalah pembangunan Bendung Gerak, Kanal Banjir Barat atau KKB yang telah rampung di akhir tahun 2019. Dapat mengendalikan banjir tak hanya di wilayah Semarang Utara, tapi juga wilayah yang berbatasan langsung. Secara teknis, nantinya saat elevasi air mencapai bendungan akan mengalirkan saat musim kemarau. Bendung sepanjang 55,50 meter tersebut berfungsi sebagai penampungan air 700.000 meter kubik. Kota Semarang, proyek banjir kanal kini bahkan menjadi destinasi. Ini juga akan mampu menahan air dari atas, supaya kemudian supaya sekaligus menahan air laut supaya tidak bisa. Dan nanti rencana kita akan fokus pada sektor pariwisata, ada Rauna dan Long. Kita ke informasi selanjutnya, truk bermuatan batu bara terjun ke sawah di tepi. Upaya evakuasi karena menggunakan kub besar. Truk bermuatan batu bara tersebut terjun ke sawah Minggu malam. Ketika itu supir truk mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan kemudi. Truk akhirnya terjun ke sawah. Upaya evakuasi baru bisa dilakukan Senin pagi karena cukup besar. Karena ukuran kren yang besar, arus lalu lintas di jalan Semarang berlain. Jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun seluruh ke Semarang menuju Solo tumpah di sawah. Semarang Purwodadi bahwa kami baru saja akan evakuasi kendaraan truk batubara yang truk di bahu jalan. Diakibatkan terjadi laka out control sehingga truk tersebut masuk ke dalam bahu jalan. Berhasil dievakuasi Raya Purwodadi Semarang kembali lancar. Beralih ke informasi jemaah umrah Kota Salatiga terancam batal berangkat ke Tanah Suci Mekah. Keberangkatan mereka terganjal kebijakan dari otoritas Kerajaan Arab Saudi yang melarang masuknya seluruh jamaah umroh. Berdasarkan data Siskohat milik Kementerian Agama Republik Indonesia, dari tercatat sebanyak 575 orang, salah 3 yang tertunda keberangkatan beribadah umroh. Keberangkatan calon itu menunggu kebijakan pemerintah Saudi mencabut ibadah umroh. Kementerian Agama Kota Salawat untuk tidak perlu berangkat umroh tanpa ada tambahan biaya. Saudi kembali membuka akses untuk ibadah umroh. Diduga karena salah perencanaan, sebuah paten semas jalan masuk sekali dibangun pada tahun 2015 silam. Hingga dikeluhkan siswa dan guru karena persawahan yang becek dan licin. Siswa SMK Negeri 1 Tuntang yang berada di Desa Seraten, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, terpaksa berjalan kaki menuju sekolah mereka belajar. Bukan para siswa, karena sejak sekolah pertama kali dibangun tahun 2015 silam, tidak jalan.
Ardan Sirtuntang yang baru mengaku tidak tahu menahu soal yang dipimpinnya tidak memiliki. Meski demikian, pihaknya tetap mengutuk Tuntang Rampungan 50 hingga 200 meter dari jalan raya bisa memasuk. Pasalnya, hingga saat ini negosiasi pihak sekolah dan pemilik lahan yang digunakan pihak sekolah untuk akses jalan belum menemukan titik temu. Penyelesaian juga dengan warga yang pemilik belum bisa. Kita sudah berkali-kali memang buntu di harga. Ya mahal sekali. Nah, kemudian kami kerjasama dengan warga sekitar. Anak-anak kita minta untuk parkir di dekat rumah warga. Nanti dari sana mereka ke sini jalan. Kalau keluhan banyak, jadi yang jelas kan ini sekolah kok posisinya di tengah-tengah, jadi tidak ada mukanya di mana. Kami juga kesulitan untuk katakan aksesnya tidak ada. Ya kan susah kalau tanahnya beda. Pakai sandal. MKN dari program Satu Atap dengan SMPN 2 Tuntang pada tahun 2005 dan pembangunan Dinas Pendidikan diduga terdapat kesalahan perencanaan tidak memiliki akses jalan hingga saat ini Kabupaten Semarang. Kembali kami sampai barang utama hari. Banjir bandang warga satu rumah, takut adanya usulan lahan tanah. Jam batal berangkat ke Mekah dari otoritas kerajaan Arab. Untuk melestarikan budaya leluhur, Tionghoa di Salatiga menggelar wayang Potaihi di Kelenteng Hok. Polres Grobogan menggelar pemilihan Babin Kamtipmas Teladan dan maksud kami Jananu Raga Mapolres Seni mengirimkan satu Babin Kam baiknya untuk dipilih menjadi Babin Kamli Polres Grobogan di Grobogan yang berjumlah 19 emas terbaiknya untuk dinilai di Aula Jananu Raga Mapolres Grobogan. Baik akan dipilih oleh panitia. Kami sebagai badan Polres Babin Kam tujuan untuk memaju Babin Kam dalam Teladan di lingkup dari 274 Babin Kamtipmas dengan satu Kamtipmas yang mewakili dari polseknya masing-masing. Ya, sebagai upaya pelestarian lingkungan sekaligus menjaga daerah resapan PDAM Tirto Paguripan Kendal menanam 1000 pohon di 2 lokasi. Langkah penghijauan ini agar sumber air yang ada di lereng Gunung Ungaran ini selalu terjaga debit airnya. Pohon yang ditanam di area milik perhutani RPH GPH Kedu Utara ini adalah tanaman produksi seperti pete, aren, dan lokasi di desa Ngersa, Gondang, Kecamatan Kendal, karena daerah tersebut merupakan daerah resapan air dan terdapat sumber air yang digunakan PDAM Tirto Panguripan Kendal, pelanggan di wilayah dibantu warga dan komunitas sebar di sekitar sumber dan daerah aliran sungai. Selain ditanam di lokasi sekitar sumber mata air, bantuan bibit pohon tersebut akan dibagikan kepada warga untuk ditanam di pekarangan rumah masing-masing. Selain untuk menjaga kelestarian lingkungan, juga bisa menambah penghasilan jika tanaman tersebut telah berbuah. Ya, puluhan model cilik dari berbagai daerah provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta beradu keberanian dan bakat di Kabupaten Temanggung Senin siang. Ajang battle model ini untuk menjaring putra-putri asli daerah di dunia model dan perkuat branding pariwisata lokal yang mampu bersaing di kancah nasional hingga internasional. 40 model cilik ini mengikuti battle model di pantai yang diselenggarakan di Temanggung. Battle model yang digelar di Gedung Mutiara Seafood tersebut menjadi ajang adu bakat antar agensi model. Kegiatan adu bakat model ini dibagi dalam 3 kategori, yakni kategori pemula, anak, dan remaja lainnya. Selain menjadi ajang untuk mencari bibit modeling dari daerah, Battle Model Agency ini diharapkan dapat memperkuat branding pariwisata di masing-masing daerah pesertanya.
karena pemenang dari fashion show ini akan menjadi duta wisata yang bertugas untuk mempromosikan destinasi wisata ke dunia. Oke. Terus cita-citanya bisa jadi apa? Pramugari. Terus ini tadi modelnya apa ini? Nah, sekarang ini pantai. Para pemenangnya akan diberikan hadiah berupa uang pembinaan dan trofi yang bisa digunakan sebagai bukti pernah mengikuti perlombaan modeling cilik. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung. Ya, untuk melestarikan budaya leluhur, warga Tionghoa di Salatiga pekan lalu menggelar wayang Potehi di Kelenteng Hoktek Bio. Pagelaran wayang ini untuk memperingati hari kebesaran Kongco Hoktek Cincin atau ulang tahun Dewa Bumi. Alunan musik khas negeri Tiongkok bergema. Suaranya mengundang para penonton untuk berkumpul di depan sebuah kotak berwarna merah. Sebuah pertunjukan wayang Potehi atau wayang Cina ini pun langsung disambut antusias warga Tionghoa di Salatiga. Pertunjukan wayang Potehi digelar di Kelenteng Hoktek Bio, Jalan Sukawati, Kota Salatiga, dalam rangka memperingati hari kebesaran Kongco Hok Teng Ching Chien atau ulang tahun Dewa Bumi atau 1 bulan setelah perayaan Imlek. Aksi Dalang Sutarto asal Jombang, Jawa Timur yang terampil memainkan wayang Potehi yang dimainkannya di panggung yang sederhana. Sesekali Sutarto juga menyelipkan bahasa Hokkien. Kota Raja, dari kerajaan. Ya, kalau seperti tadi ini cerita agak ada susahnya ya. Ya kita seperti mengenai sidang itu kita memang harus tahu dan bisa menjiwai. Itu memang tidak gampang dalam hal itu. Hari ini wayang Potehi dalam rangka kita kemarin ada hari Bumi yang di Kelenteng ini, jadi kita menganggap wayang Potehi ini dari daerah Budor. Pegelaran wayang Potehi di Kelenteng Hoktek Bio, Salatiga sangat ditunggu masyarakat setelah vakum selama puluhan tahun. Meski terlihat sederhana dan sajian beberapa minuman ronde dan pisang goreng, pertunjukan wayang Potehi sangat disambut antusias warga Tionghoa hingga masyarakat umum di Salatiga. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Kita ke informasi selanjutnya, ratusan warga desa Polobogo, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang menggelar tradisi makan bersama. Tradisi itu adalah kembang kuningan yang kini sudah berlangsung 422 tahun di makam Kembang Kuning desa setempat. Makan bersama ini sebagai wujud syukur dan menghormati leluhur yang mendirikan desa pada tahun 1598. Dan informasi ini mengakhiri jumpa kita pagi ini. Bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.